Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya menembak anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara, KKB juga menembak seorang warga sipil di hari yang sama. Insiden penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Korban Glenn Sumampo merupakan karyawan PT MTT. Glenn tertembak saat tengah melintas bersama rekannya dengan mengemudikan truk di dekat Tugu Kampung Kago. Akibatnya korban terkena luka tembak pada rusuk kiri tembus ke rusuk kanan atas. Korban sempat dirawat di Puskesmas Ilaga dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Timika hari ini. Salah satu karyawan PT MMT yang saat itu melintas dengan truk, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk sebelah kiri. Saat ini korban dirawat di Puskesmas Ilaga. Mudah-mudahan besok penerbangan dan kita akan segera evakuasi. Sebelumnya di hari yang sama, seorang prajurit anggota Kopasgat TNI AU Praka Hermansyah mengalami luka tembak akibat kontak tembak yang terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga. Korban sudah mendapat penanganan medis di Puskesmas Ilaga dan akan dievakuasi menggunakan helikopter ke RSUD Mimika, Timika. Dari Kabupaten Puncak, Papua, Cornelius Mudumi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pasca penyerangan KKB, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kamal. Selamat sore, Mbak Safa. Iya, Selamat malam di Papua. Baik, Pak Kamal, bagaimana kondisi anggota TNI AU dan juga warga sipil yang terluka saat ini? Apakah sudah berhasil dievakuasi? Jadi untuk rekan kami dari TNI AU dan masyarakat karyawan PT MMT yang kemarin ditembak KKB itu masih ada di Ilaga karena hari ini batal lagi untuk diterbangkan ke Timika karena tadi ada beberapa peristiwa yang terjadi di Ilaga, baik terjadinya kontak tembak di sekitar bandara, kemudian adanya pembakaran rumah warga oleh KKB, terus kemudian ketika rekan-rekan kami dari TNI Polri untuk mendekat ke lokasi pembakaran terjadi kontak tembak kembali dan sekitar pukul 12.45 juga ada penembakan dari sekitar power yang ada di Ilaga, tidak jauh dari posko Ramil. Jadi ini yang tadi kedua korban yang rencana pagi hari ini atau hari ini akan diterbangkan ke Timika untuk perawatan lebih intensif. Belum dapat diterbangkan karena terkendala adanya kontak tembak di sekitar bandara dan cuaca juga tidak memungkinkan untuk diterbangkan. Karena ketika rekan-rekan kami tadi berupaya untuk merapat ke sekitar lokasi pembakaran rumah, itu situasinya tidak memungkinkan dan lokasinya memang juga rawan karena pas ketika rekan-rekan kami untuk menuju ke lokasi mereka sudah lakukan sudah hembus duluan dan mereka melakukan tembakan ke arah rekan-rekan kami dan rekan-rekan kami berupaya untuk melingkar jalan lingkar namun juga posisi tidak memungkinkan sehingga kami sekitar jam 3 standby di seluruh satuan masing-masing untuk evaluasi dan rencana berikutnya karena kami cukup sayangkan ya sementara Satgas yang digelar adalah Damai Karten. Berkali-kali Bapak Kapolda tegaskan bahwa upaya kepolisian untuk melakukan upaya preemptif dalam rangka mesejahterakan masyarakat Papua melalui perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Langkah-langkah itu yang saat ini sudah dibangun dan kemarin di launching pada hari Selasa dan dihadiri oleh musbida di tingkat kabupaten kota di seluruh Papua dan musbida yang ada di Provinsi Papua dan beberapa tokoh mendukung untuk langkah-langkah yang direncanakan dan saat ini sudah berjalan oleh Polda Papua di backup oleh rekan-rekan TNI. Ya, jadi hingga kini KKB masih menebar teror di sana ya Pak. Bagaimana dengan kondisi keamanan warga di sana? Adakah yang mengungsi ke tempat yang lebih aman? Jadi kemarin pasca rekan staf PT MMT
ditembak itu tidak lama kemudian camp atau kantor mereka dibakar juga ya sore. Terus kemudian rekan-rekan kami yang ada di Polres Puncak mendapat laporan dari karyawan bahwa adanya pembakaran dan mereka minta dievakuasi untuk sesegera mungkin. Dan kemarin alhamdulillah rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana kemudian mengevakuasi seluruh karyawan ke pos TNI, karena pos TNI yang paling dekat dari lokasi pembakaran camp dari PT MMT. Iya, jadi hingga kini total berapa orang yang terluka dan berapa rumah warga yang dibakar? Jadi untuk kemarin itu per 2 unit ya, karena itu rumah warga masyarakat yang dikontrakkan ke perusahaan PT MMT, itu ada perkantoran, ada camp dari karyawan dari PT MMT. Terus kemudian tadi pagi terjadi pembakaran lagi. Kami belum dapat identifikasi secara lengkap ya, karena ketika rekan-rekan kami menuju ke lokasi mereka melakukan penembakan, sehingga kami lebih konsentrasi untuk komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Puncak Ilaga untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tenang dan agar mereka standby di kediamannya masing-masing. Jangan sampai nantinya terjadi korban susulan baik warga masyarakat asli Papua maupun masyarakat pendatang yang ada di sekitar Puncak Ilaga. Iya, ya saat ini upaya apa saja yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri untuk mengantisipasi atau menghalau serangan KKB di sana, Pak? Jadi kami berupaya untuk lakukan komunikasi dengan seluruh tokoh masyarakat, dengan Bapak Bupati, tentu dengan rekan-rekan dari TNI untuk tetap waspada di posnya masing-masing, karena operasi Damai Karten ini yang menjadi slogan adalah operasi preemptif. Jadi operasi yang dikedepan adalah Bimas Doken, sehingga kehadiran rekan-rekan di lapangan ketika terjadi kekerasan adalah upaya penegak hukum terhadap para pelaku kriminalitas atau kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja yang melakukan kekerasan di tanah Papua, khususnya di wilayah Ilaga. Jadi kenapa ini kok ada rekan-rekan dari Satuan Brimob dan TNI yang ada di sana, itu adalah satuan tugas yang melakukan penegakan hukum. Mereka sangat minim, berbeda dengan operasi sebelumnya ya, karena operasi pada saat ini yang dikedepankan adalah operasi preemptif show fruit yang dengan Bimas Nokennya, dengan 9 program Bimas Noken yang sudah digelar dan akan digelar di seluruh tanah Papua. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jasad Karmiati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur. Karmiati diduga tewas dibunuh suaminya sendiri. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad Karmiati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di Bogor, Jawa Barat, langsung dibawa ke pemakaman tak jauh dari rumahnya di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Pemakaman Karmiati turut dihadiri kerabat dan tetangga korban. Menurut salah satu keluarga, korban sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Bogor bersama suami dan kedua anaknya. Korban terakhir kali pulang ke kampung halamannya sebulan lalu seorang diri, tanpa menunjukkan kejanggalan kondisi rumah tangganya. 1 bulan yang lalu? 1 bulan lalu. Ada hal yang disampaikan dengan keluarga waktu itu Pak, terakhir Pak? Enggak ada. Enggak ada ya. Kondisinya saat itu sehat saja? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Tidak ada halangan apa-apa. Sendiri apa dengan putranya Pak? Sendirian. Sendirian? Oh, ya. Sebelumnya warga kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka. Kedua anak korban histeris melihat ibu mereka kaku tak berdaya. Mereka curiga sang ibu dibunuh oleh ayahnya sendiri, lantaran sang ayah tidak berada di lokasi. Apalagi kedua orang tua kerap terlibat keributan hebat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, langkanya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga masih kesulitan mendapatkannya. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga berebut dan saling dorong demi mendapat minyak goreng subsidi. Aksi emak-emak menyerbu supermarket di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara demi mendapat minyak goreng viral di media sosial. Ratusan mama ini bahkan sudah mengantri sebelum supermarket buka. Ketika pintu terbuka, mereka berlarian menuju tempat minyak goreng. Dalam hitungan menit, ratusan kemasan minyak goreng 2 liter pun langsung ludes. Bukan hanya mama, sejumlah pria juga terlihat ikut berebut minyak goreng yang stoknya sangat terbatas. Pihak pengelola supermarket mengaku aksi emak-emak ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan pihak supermarket tak mampu membendung pembatasan pembelian 2 kemasan minyak goreng per orang. Karena sudah tahu barang datang, jadi pagi-pagi sekali sebelum mal buka dia sudah kumpul semua. Dan sebelum kita buka toko itu mereka sudah di depan pintu rolling door ya, udah gedor-gedor minta dibuka ya. Sekali dibuka langsung nggak sampai 5 menit sudah berebut semua habis ya. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di Kota Bau-Bau hingga kini masih mengalami kekosongan stok minyak goreng. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan ketersediaan minyak goreng. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat menimbulkan sejumlah masalah di berbagai daerah, mulai dari antrean minyak goreng murah yang kerap menimbulkan kerumunan, penipuan bisnis minyak goreng ratusan juta rupiah, hingga peredaran minyak goreng palsu. Beberapa pekan terakhir, masyarakat kesulitan membeli minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pemerintah telah menurunkan harga minyak goreng menjadi maksimal Rp14.000 per kilogram, namun nyatanya minyak goreng justru langka di pasaran. Setiap ada operasi pasar yang menjajakan minyak goreng murah, langsung diserbu warga. Sementara itu, rak-rak minyak goreng di sejumlah swalayan di berbagai daerah kosong. Kalaupun ada, jumlah pembelian dibatasi. Di tengah kelangkaan minyak goreng, ada saja sejumlah pihak yang tega menipu untuk meraup keuntungan pribadi. Warga di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah terduga penipu bisnis minyak goreng. Sejumlah warga mengaku telah menyetorkan uang untuk membeli minyak goreng dalam partai besar kepada pelaku. Namun paket minyak goreng tak pernah sampai ke tangan mereka. Kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Kelangkaan minyak goreng juga mengakibatkan sejumlah UMKM rugi. Salah satunya pabrik kerupuk di Jember, Jawa Timur yang terpaksa menghentikan produksi sementara waktu. Pengusaha kesulitan mendapat pasokan minyak goreng sejak 2 pekan terakhir. Jika kondisi ini berlanjut, pengusaha khawatir bisnisnya gulung tikar. Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka kasus minyak goreng palsu yang beredar di Kudus, Jawa Tengah. Minyak goreng ini terbuat dari bahan air dengan pewarna kuning sebagai campuran. Salah satu korban yang merugi adalah seorang pengusaha kerupuk. Ia membeli puluhan jerigen minyak goreng seharga Rp16.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca temuan 1,1 juta kilogram minyak goreng, aktivitas pabrik minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara berjalan normal. Sementara pihak perusahaan menyatakan minyak goreng yang ditemukan merupakan stok untuk kebutuhan pabrik mie goreng grup perusahaan. Usai penemuan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang diduga ditimbun, situasi di pabrik minyak goreng yang ada di Jalan Sudirman, Deli Serdang, Sumatera Utara relatif normal. Mobil-mobil tangki pembawa minyak masih berlalu lalang melakukan aktivitas pengisian dan bongkar muatan tangki. Pabrik ini menjadi sorotan usai tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak. Di pabrik ini, tim menemukan tumpukan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram. Sebelumnya, tim Satgas menyatakan minyak goreng sengaja ditumpuk agar perusahaan tidak merugi. Namun belakangan, pihak perusahaan yakni PT Salim Ivomas Pratama Tbk memberikan klarifikasi melalui siaran pers. Pihak perusahaan menyatakan stok minyak goreng tersebut merupakan kebutuhan pabrik mie goreng dari grup perusahaan.
Stok tersebut juga siap disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah terkendali dan dapat dibeli dengan harga terjangkau, termasuk minyak goreng. Bagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, nah tapi juga ada daerah-daerah misal seperti Gorontalo tadi, menurut hitungan kami sudah biru, tetapi ternyata belum sampai. Jadi kita sedang mengecek jalur distribusi transportasi daratnya, apakah ada permasalahan. Tapi dalam general, keadaan pasokan minyak goreng ini sudah mulai menggelotor dan mudah-mudahan akan menjadi normal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Pasokan minyak goreng sudah digelontorkan sehingga Mendak optimis harga akan berangsur normal dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menanggapi dugaan penimbunan minyak goreng dan apa langkah Aprindo untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng? Kami telah terhubung dengan Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Selamat sore, Pak Roy. Selamat sore, Mbak Safa. Salam sehat. Salam sehat. Pak Roy, pemerintah menjamin bahwa pasokan minyak goreng aman, tapi mengapa hingga saat ini minyak goreng masih langka di berbagai daerah? Bagaimana kacamata Aprindo melihat ini? Ya, kalau kami melihat tentunya keadaan yang sekarang berjalan, kami tentunya mengapresiasi atas usaha-usaha pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, dan juga Disperindak di berbagai wilayah kota untuk melancarkan distribusi minyak goreng. Karena memang sudah dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan sendiri bahwa alokasi daripada minyak goreng ini setelah DMO ya 20% untuk alokasi bagi kebutuhan dalam negeri, sementara yang 80% untuk ekspor itu sudah diperhitungkan cukup, dan tentunya itu yang menjadi keyakinan atau komitmen kami pelaku usaha saat ini sedang menunggu distribusi minyak goreng yang lancar. Karena memang kita tahu Indonesia ini cukup besar, ya harus dilewati dengan proses logistik transportasi daratan maupun juga kepulauan, dan kita berharap tentunya dalam waktu 1-2 minggu ke depan sesuai juga dengan Rakornas kemarin Kementerian Perdagangan di mana Aprindo juga turut hadir, kita mendengar bahwa memang diharapkan dalam 1-2 minggu ini barang sudah sampai ya di distribution center kami, dan kami terus langsung menyalurkan ke gerai-gerai retail modern yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, baik. Pak Roy, kemarin ada peristiwa yang menghebohkan di mana ada 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan di sebuah gudang di Deli Serdang. Tanggapan Anda, Pak, apakah ini termasuk dalam tindakan penimbunan atau bagaimana, Pak? Ya, tentunya kalau kami dari pelaku usaha melihat dari kondisi yang semangat yang sama, mari kita sama-sama komitmen untuk menyalurkan minyak goreng. Jadi kalau kemarin ini ya tentunya masih dalam proses ya ke Satgas Pangan maupun juga Disperindak, biar yang berwenang yang nanti menyatakan hasil prosesnya seperti apa. Satu catatan kami yang kami pentingkan adalah kami retail modern yang khususnya juga ada di wilayah Sumatera Utara melayani masyarakat, berharap pasokan dapat lancar. Karena seberapapun pasokan sekarang, ketika belum lancar di pasar modern dan pasar tradisional, maka panic buying ataupun juga seluruh lapisan masyarakat masih membeli di tempat yang tersedia, yaitu dalam hal ini retail modern dengan pasokan juga yang sangat terbatas. Nah, untuk itu kita berharap temuan ini, proses hukumnya silakan tentunya pihak berwenang yang menjalankannya, tetapi bila memungkinkan penyaluran minyak goreng dalam bentuk fisik yang kita dengar 1,1 juta itu dapat juga disalurkan karena memang masyarakat menunggu, dan kami siap untuk menjual atau menyalurkannya langsung kepada masyarakat. Iya, Pak Roy, pihak pengusaha di gudang di Deli Serdang ini menyebut bahwa mereka sengaja menahan distribusi minyak goreng agar tidak merugi. Tanggapan Anda, Pak? Ya, tentunya ini nanti dibuktikan saja di pihak berwajib dan berwenang, karena memang yang kompeten adalah pihak berwajib. Apapun alasan pembuktian dan lain sebagainya, saya pikir karena memang kita negara hukum, ya pasti harus ditempuh dengan penyelesaian hukum. Tetapi yang kita berharap pasokan dapat diberikan terus ya oleh pabriknya. Ya, karena yang kedapatan ini kan gudang distributor ya, gudang packersnya. Jadi kita berharap yang ada di gudang itu juga
sebaiknya juga disalurkan, tapi proses hukumnya berjalan. Bahkan produsennya yang memproduksi minyak gorengnya itu, yang tentunya bagian daripada supply chain-nya itu terus memproduksi karena memang minyak goreng menjadi kebutuhan masyarakat. Baik. Pak Roy, KPPU menduga ada kartel minyak goreng dan sejumlah pelaku usaha yang melanggar peraturan di tengah kelangkaan minyak goreng ini. Apakah Anda juga sepakat ada dugaan kartel minyak goreng yang bermain saat ini, Pak, di tengah kelangkaan minyak goreng? Ya, kami hanya mengikuti dari media saja bahwa memang pernyataan KPPU bahwa kartel itu adalah, menurut versi KPPU, adalah perlakuan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha sehingga harga ya meningkat ya. Kemudian juga pengaturan tersebut diatur bersama-sama, baik yang dominan maupun juga bersama-sama untuk mengatur harga atau mengatur wilayah area pemasaran, kemudian mengatur jumlah produksi. Nah, itu yang disebut dengan kartel. Jadi tentunya ini ranahnya juga KPPU, kami berharap dapat secara cepat dan tegas dapat dilakukan observasinya sehingga apapun yang disebut sebagai kartel itu dapat dibuktikan, dan tentunya harapan kami adalah supaya lebih cepat kondusif. Baik, terima kasih Pak Roy Maindey, Ketua Umum Aprindo telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya juga sopir mengantuk sebuah mobil menabrak kantor BMKG Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kios di Pasar Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar